السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, baik itu bersifat zahir ataupun bersifat batin. Terlebih adalah kenikmatan, keistiqomahan iman yang ada di dalam dada kita. Sebab satu-satunya kebahagiaan yang bisa menjadikan kita bahagia kelak di akhirat, satu-satunya tiket untuk kita bisa dapat rekomendasi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah karena iman kita. Walaupun itu adalah sebiji darah, akan tetapi iman sebiji darah itu akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh teladan yang baik, yang telah memberikan pengajaran terhadap kita semua tentang agama kita. Sebelumnya kita tidak memahami siapa Allah, bagaimana mengaplikasikan agama kita, bagaimana menjalankan syariat Allah. Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjadi paham. Dan bagaimana kita berhidup di dunia ini, apa tugas kita dan apa saja yang kewajiban yang harus kita lakukan. Semuanya itu adalah perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapapun yang mencari jalan kehidupan selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dipastikan kesesatannya, bisa dipastikan penyelewengannya, dan tidak akan pernah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, seorang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keinginan, kehendak, cita-cita, dan begitu seterusnya. Namun perlu kita sadari bahwa kehendak kita, keinginan kita, iradah kita, semuanya berada di bawah keinginan dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan apa yang kalian kehendaki itu semua berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kehidupan kita adalah bukan apa yang kita inginkan.
Kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan ini adalah bukan keinginan kita, tapi kehidupan yang kita jalani adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang harus kita pahami, sehingga manusia di dalam menjalani kehidupan ini dia memahami bahwa setiap apa yang terjadi yang berbeda dengan keinginannya, yang bertolak belakang dengan keinginannya, semua itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, setiap orang mukmin yang mengakui bahwa semua adalah datang dari Allah dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata bersedih ketika dia ditimpa sebuah musibah. Tidak terlalu bahagia ketika dia mendapatkan kenikmatan yang begitu besar. Dia akan berada di tengah-tengah. Maka ini sudah kita ketahui bersama di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kelas sudah deal. Ketika kehidupan kita, ketika kematian kita, ketika sholat kita, ketika semua apa yang terjadi pada kita adalah lillahi rabbil alamin, sudah clear bahwa semua ini adalah terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hanya manusia biasa yang berikhtiar bagaimana kita mencapai sebuah keinginan yang kita inginkan. Hanya saja ketika itu tidak sesuai dengan keinginan, ketahuilah sesuatu yang terjadi yang bukan sesuai dengan keinginan kita, itu menunjukkan adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Karena yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selalu kehidupan di dunia ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita menginginkan angin itu berhembus ke barat, Allah Subhanahu wa taala menginginkan angin berhembus ke timur. Kalau kita menginginkan sesuatu itu ke utara, Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu itu ke selatan. Semua kadang silih berganti. Kadang itu sesuai dengan keinginan kita, kadang itu sesuai dengan keinginan Allah dan yang tidak kita inginkan. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin perbedaannya ketika dia memahami semua yang datang itu dari Allah, dia akan tegar di atas musibah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mempercayai akan hal ini. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia akan hancur, akan berguling-guling nasibnya, meratapi nasibnya. Kenapa saya ditakdirkan Allah semacam ini? Atau jangan-jangan dia seuzon, Allah Subhanahu wa taala mungkin salah menakdirkan saya seperti ini. Maka ketahuilah, semua yang terjadi pada kita, semuanya itu adalah kebaikan. Bahkan itu adalah sebuah musibah. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sesungguhnya di balik musibah itu adalah kebaikan-kebaikan yang mungkin kita tidak mengetahuinya, yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bisa jadi musibah yang kita dapatkan adalah bagaimana itu adalah cara Allah untuk melebur kesalahan-kesalahan kita. Bisa jadi kesalahan kita yang mungkin saja kita sudah lupa. Allah berikan musibah karena kesalahan kita 1 bulan yang lalu. Allah berikan musibah mungkin karena kesalahan kita 1 tahun yang lalu. Allah berikan musibah mungkin karena 10 tahun kesalahan yang lalu kita lakukan. Dan Allah turunkan musibah itu untuk melebur
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabakum min musibatin." Tidaklah sebuah musibah yang menimpa, tidaklah sebuah musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, fa bima kasabat aydikum, itu dikarenakan ulah tangan kalian. Tapi di akhir ayat itu, wa ya'fu an katsir. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian itu dengan sangat banyak sekali. Iya, musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak lain adalah di antaranya untuk menghapus dosa-dosa kita. Sebelum kita dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, Allah hapus terlebih dahulu dosa-dosa kita di dunia dengan musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Maka nikmati saja ketika ada musibah yang turun, ini bisa jadi adalah pelebur daripada dosa-dosa kita. Maka di antara ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka bil hasanat, dengan kebahagiaan-kebahagiaan, dengan rizki-rizki yang membuat kalian semua bahagia. Tapi ingat, wa bis sayyi'at, Allah tidak hanya menguji dengan sesuatu yang kalian senangi, tapi Allah juga menguji dengan sesuatu yang kalian tidak senangi. Apa manfaat dari dua itu? La'allahum yarji'un, supaya kalian semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menasihati kita. Ketika kita dinasihati dengan Al-Qur'anul Karim, dengan ceramah-ceramah para asyatik, tidak bisa merubah kita. Allah turunkan nasihatnya berupa musibah. Dengan cara itu bisa jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin dia harus memahami akan hal ini. Dia harus memahami bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan dia adalah semuanya adalah kebaikan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di setiap musibah ada kebaikan yang besar. Di setiap ujian yang dia senangi ada juga mungkin sesuatu yang dia tidak senang. Semuanya itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing kepada kehidupan yang sampai saat ini kita lalui di dunia ini. Pernahkah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Beristighfarlah kita, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap yang terjadi di muka bumi ini, baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, itu ketika kita menisbatkan kepada Allah, maka semuanya itu adalah sebuah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah menentukan nasib seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi seseorang di dalam menentukan takdirnya. Ketika seseorang ditakdirkan sakit, maka Allah tidak akan pernah mendolimi hamba tersebut karena Allah takdirkan sakit. Tidak, tetapi di balik sakitnya ada pelebur-pelebur dosa yang begitu sangat besar yang dia miliki.
Maka kita teringat salah satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang begitu panjang, Nabi Ayub alaihissalam. Sampai-sampai 17 atau 18 tahun Allah Subhanahu wa taala uji dengan rasa sakit yang begitu dahsyat. Maka dengan kesabarannya Allah Subhanahu wa taala berikan ganti yang lebih baik. Maka saya tutup khutbah ini dengan salah satu kisah Muhammad bin Sirin, seorang ulama terkenal. Pernah suatu saat dia dipenjara karena terlilit sebuah hutang yang tidak bisa dia bayar pada jatuh temponya. Maka ketika di penjara itu dia merenung, apa salah saya sampai-sampai karena hutang saja saya ini dipenjara. Kembali kemudian dia merenung dan terus merenung. Ternyata dia dapati ada sebuah kesalahan yang dia lakukan 10 tahun yang lalu. Ketika dia menjumpai orang yang gharim, orang yang mempunyai hutang kepada dirinya, kemudian dia menegur dengan teguran yang agak merendahkan. Dengan itu dia menyimpulkan, saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena dahulu bertahun-tahun saya telah menegur seseorang ini dengan maksud merendahkan seseorang itu, sehingga Allah balas dengan penjara ini untuk melebur dosa saya tersebut. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin dosa kita sudah lupa yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tapi apakah Allah itu pernah lupa? Tidak akan pernah lupa. Apakah ada satu perbuatan yang luput dari penilaian Allah? Tidak akan pernah luput dari penilaian Allah. Semua dinilai Allah, semua dicatat oleh Allah, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban serta akan dibalas. Imma dibalas di dunia dengan musibah-musibah itu atau dibalas di akhirat kelak. Maka jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu keistiqomahan hati untuk selalu sabat, kokoh, istiqomah di atas ketaatan-ketaatan dan kesabaran di dalam menapaki jalan kehidupan yang mungkin kehidupan itu kita tidak sukai, atau diberikan rasa syukur yang tinggi dengan takdir-takdir Allah yang mungkin kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan ujian-ujian itu bersabar dan akhirnya dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.